Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Pais Rizky. NIM saya 415240100161. Saya di sini akan mempresentasikan jawaban UTS untuk mata kuliah Fundamental Struktur Data dan Algoritma dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ida Farida STMkom. Di P1 saya jelasin kenapa saya milih 5 struktur data ini untuk sistem gudang. Yang pertama, untuk pencatatan barang masuk yang saya butuhkan adalah dictionary atau hash table. Dikarenakan pencarian barang harus cepat by kode. Dengan menggunakan dictionary, barang A001 akan lebih efisien tanpa kita perlu menggunakan loop. Lalu untuk yang kedua, untuk antrian distribusi barang, kita membutuhkan queue karena permintaan harus diproses dengan urutan yang sama. Pakai FIFO di sini, first in first out. Di kasus ini rak 1 request duluan, berarti yang harus dilayani duluan ya rak 1 ya. Ini sangat adil dan sistematis. Lalu di kebutuhan 3, untuk pembatalan transaksi yang kita butuhin adalah undo. Yang kita butuhin adalah fitur undo atau pembatalan transaksi. Saya pakai stack dengan prinsip LIFO. Transaksi yang paling terakhir yang akan dibatalin duluan. Persis seperti Ctrl Z di aplikasi. Dan ya, yang keempat, untuk daftar stok dinamis sangat efisien menggunakan linked list. Dikarenakan data barang berubah-ubah setiap saat. Kadang bertambah saat barang masuk, berkurang saat didistribusi. Nah, linked list ini sangat fleksibel karena menggunakan fitur add dan juga remove tanpa perlu di resize seperti array. Yang terakhir, yang kelima, kita kombinasiin ketiganya untuk membentuk sistem yang modular. Queue untuk distribusi, stack untuk history, dan linked list untuk stok. Masing-masing bekerja sendiri, tapi terintegrasi, lebih mudah dikembangkan dan dipelihara. Lanjut ke P2. Nah, ini implementasi program Python yang saya buat. Di yang pertama tuh, bentar. Di konstruktur data ada 3 struktur data utama, yaitu database item sebagai dictionary untuk nyimpen barang, lalu ada queue request untuk nyimpen queue antrian, dan ada stack history buat sebagai list untuk stack history itu sendiri. Nah, di sini ada metode input, nerima 3 parameter yang ada kode, nama, dan juga jumlah. Pertama dicek kode di dictionary, kalau belum ada buat entry baru dengan jumlah 0, kalau sudah ada langsung tambah jumlahnya. Setiap transaksi juga disimpan ke stack history buat keperluan undo. Lanjut ke request distribusi di sini. Request distribusi cukup open rak ke antrian, sedangkan proses request pakai FOB. Ambil dari depan, ini FIFO ya, yang masuk duluan keluar duluan. Lalu batalkan input pakai FOB tanpa parameter, ambil dari belakang stack ini pakai LIFO. Transaksi yang terakhir yang dibatalin duluan. Nah, setelah itu jumlah barang dikurangi sesuai transaksi yang dibatalkan. Nah, ketika programnya saya run akan seperti ini hasil outputnya. Bisa dilihat. A masuk 10, B masuk 5 unit, dan C request 8. Dan C 8 maksudnya. Request rak 1 10 unit, request rak 2 5 unit, dan C masih dalam antrian. Nah, jadi batalkan karena LIFO. Stok C jadi stok 0, stok akhir A sama dengan 10 unit, B sama dengan 5 unit, dan C 0. Semua sesuai logik. Lanjut ke P3. Di P3 saya visualisasikan cara kerja queue dan stack di sini. Queue distribusi input track ke 1 di depan,
rak kedua di tengah dan rak ketiga di belakang. Nah, stack history A di bawah, B di tengah, dan C paling atas. Karena masuk terakhir saat undo C yang keluar duluan. Nah, untuk yang P3 2-nya itu barang mana yang dibatalkan? Jawabannya C, karena stuck pakai LIFO dan C adalah input terakhir. Nah, dan yang P3.3 kondisi akhir stok awalnya A sama dengan 10, B sama dengan 5, C sama dengan 8. Setelah C dibatalin tuh C jadi 0 karena distribusi kerak 1 hanya mencatat order, tidak mengurangi stok. Jadi kondisi akhirnya itu A sama dengan 10, B sama dengan 5, dan C sama dengan 0. Tuh. Oke. Kita lanjut ke P4 sekali kesimpulannya. Kesimpulan pertama, bagaimana kombinasi stack, queue, dan linked list untuk membuat sistem yang efisien. Nah, ketiganya bekerja di ranah yang berbeda. Stack untuk undo yang reversible, queue untuk antrian yang fair, linked list untuk stok yang dinamis. Kombinasi ini bikin sistem jadi modular dan efisien. Nah, lanjut ke kesimpulan kedua, yaitu array versus linked list di skala besar. Array punya akses O1 tapi insert dan delete lambat atau ON, dan ukurannya fix. Linked list insert dan delete-nya O1 tapi akses ON dan ukurannya dinamis untuk sistem gudang skala besar yang sering ada penambahan dan penghapusan barang. Linked list lebih cocok karena lebih fleksibilitasnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.